Oh, sekarang tidak ada Pak, tapi sekarang ada perwira karir ya Pak ya. Itu adalah rekrutmen dari sarjana-sarjana untuk menjadi TNI. Pak. Hanya dulu waktu saya kan hanya 5 angkatan Pak. Direkrut waktu masih 4. Dan yang direkrutnya memang waktu itu perguruan tinggi pilihan Pak. Hanya perguruan tinggi negeri 5 kalau tidak salah atau berapa sejawa gitu Pak. Itu juga perguruan tingginya tertentu Pak. Kedokteran, teknik, psikologi gitu Pak. Waktu itu. Nah, itu hanya angkatan Pak, kemudian selesai berubah lagi gitu. Gitu. Dan saya direkrut di tengah-tengah mahasiswa gitu. Capai masa gembira, tentangkan saya, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Untuk rencana wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB yang luar biasa, yaitu Bapak Marsikal Muda TNI Gita Ampriawan. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia atau sering disingkat PT-DI. Apa kabar Pak Gita? Alhamdulillah Pak Babang, terima kasih. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Iya, terima kasih. Mungkin Bapak bisa cerita ketika menempuh pendidikan S1 di ITB, kemudian juga kuliah di Inggris, bergabung dengan TNI AU, pernah menjadi komandan unit pemeliharaan, nah pernah menjadi dekan di Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan, pernah menjadi direktur niaga, teknologi dan pengembangan PT-DI, dan saat ini dipercaya menjadi Direktur Utama PT-DI. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Babang. Tentunya saya berawal dari perkuliahan dulu Pak Bambang. Saya adalah angkatan 85 di teknik mesin dan di luar itu waktu itu kami ada 137 kawan-kawan satu angkatan di 85 itu laki-laki semua Pak Bambang. Dan saya juga menikmati betul aktivitas sebagai anggota himpunan HMM, kemudian saya juga kebetulan aktif di Mahawarman, saya juga aktif ikut paduan suara gitu ya Pak Bambang. Jadi dan saya menjadi tentara pada waktu saya naik ke tingkat 4. Jadi tingkat 4 itu saya cuti 1 semester, kemudian baru tahun 89 itu, dan barulah kemudian saya masuk ke semester 7, saya cuti dan saya join kembali di semester 8. Jadi keseluruhan aktivitas yang saya nikmati di ITB itu blended, saya rasakan membekali kehidupan saya sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat di mesin itu tentunya dengan laki-laki semua, apa yang muncul itu yang saya rasakan adalah solidarity.
yaitu S-nya mesin, ya. Study, Society, and Solidarity. Jadi saya merasakan betul kehidupan di mesin itu adalah kehidupan yang penuh dengan persatuan, ya, solidarity, ya, rasa kesetiaan kawanan dan lain sebagainya. Itu yang membuat kemudian sesuatu yang kita hadapi perkuliahan dengan berbagai macam tugas itu menjadi tidak terlalu berat. Pada sisi yang lain, saya juga menjadi anggota Mahawarman. Saat itu Bapak Bambang mungkin tahu, menjadi anggota Mahawarman itu juga kurang ramah, gitu ya, Pak Bambang, kurang ramah diterima oleh masyarakat. Nah, namun di sisi lain saya juga adalah aktif di himpunan. Jadi saya merasakan betul situasi paradoksial. Ya, di himpunan adalah bagaimana saya bergaul, senang, tetapi sebagai anggota Mahawarman dalam banyak hal saya suka mendapatkan sesuatu restriksi sosial, gitu ya. Saat itu, gitu Pak ya. Saat itu. Dan bisa membayangkan juga di Mahawarman saya juga di seksi 5 waktu itu. Seksi 5 itu adalah teritorial. Jadi bisa membayangkan situasi-situasi ini yang waktu itu kadang-kadang saya merasakan betapa kompleksnya gitu saat itu ya. Tapi itulah sebetulnya yang saya rasakan membekali diri saya dalam saya meniti karir sampai saat ini. Yang pertama saya melihat Pak. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya. Yang pertama adalah saya berusaha untuk bisa mengatasi situasi yang tidak welcome. Itu yang saya rasakan. Saya merasakan adalah bagaimana kehidupan ini untuk kita masuk kepada situasi yang tidak welcome menjadi situasi yang welcome dan mensupport kita. Tadi saya ceritakan kepada Pak Bambang ya, bagaimana pada saat saya seorang Mahawarman, saya aktif di kemahasiswaan agak tidak welcome. Tapi kemudian akhirnya telah membuat situasi itu menjadi welcome. Dan ini kemudian terbawa Pak. Terbawa pada saat saya menjadi tentara, Pak. Bapak pada saat Letnan 2 waktu itu saya masuk sebagai tingkat 4, Pak. Makin tidak welcome, Pak, karena saya betul-betul tentara gitu kan. Kemudian ini paksa situasi ini harus membuat situasi welcome tidak welcome menjadi welcome, dan alhamdulillah saya kemudian akhirnya bisa membuat situasi welcome kembali. Waktu itu saya ingat saya menjadi pertemuan mahasiswa mesin se-Indonesia, terus kawan-kawan teman mengatakan, "Git, jangan bilang ya kamu tentara ya, nanti nggak enak gitu lah." Tapi bagaimana itu betul. Nah, kemudian Pak Bambang, saya masuk ke tentara Pak. Jadi saya bagaimana saya menjadi tentara di ITB gitu ya. Itu real tentara kan. Tapi membuat situasi dari tidak welcome. Nah, kemudian saya masuk ke lingkungan tentara Pak. Juga sama situasi tidak welcome kan Pak gitu ya, karena situasi alumni gitu kan, saya alumni ITB di lingkungan gitu kan. Sekali pertama kali saya masuk ke TNI AU itu Pak Gita dari mahasiswa, sebaiknya Pak Gita diarahkan biasanya kalau tidak jadi dosen, jadi litbang, saya mengatakan saya mau di lapangan. Saya mau di lapangan. Pak Gita mau di lapangan, akhirnya saya di lapangan Pak Bambang. Begitu saya di lapangan, saya orang aneh sendiri karena mayoritas perwira itu adalah perwira akabri kan. Nah, saya juga tidak welcome Pak. Tapi bagaimana kemudian saya beradaptasi situasi yang tidak welcome itu menjadi welcome. Jadi, nah ini yang saya rasakan Pak. Jadi memasuki lingkungan yang tidak welcome itu ada sesuatu yang sudah saya rasakan sejak saya mahasiswa Pak. Bagaimana kemudian situasi ini menjadi welcome itu saya terlatih Pak. Dan alhamdulillah itulah modal saya di pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesulit apapun achievement itu nomor 1. Jadi kita itu terbiasa harus achievement oriented itu yang utama. Jadi achievement motivation itu sudah tertanam. Itu yang saya rasakan di ITB, ya, sehingga
itu pun di tentara itu kan mission accomplished hal yang biasa gitu kan. Dan saya merasakan justru value saya untuk mission accomplished ini lebih kuat. Saya merasakan gitu Pak, lebih kuat Pak gitu ya. Nah, ini yang saya rasakan. Jadi situasi seturut apapun achievement saya rasakan begini. Pada saat saya di Malang waktu itu Pak, ya saya di Malang, kemudian saya jadi komandan, sempat jadi komandan di Malang, Pak. Terus gitu, saya merasakan lama-lama kenyamanan, Pak. Nyamanan hidup di wilayah, di daerah, dengan fasilitas tentara, ya. Itu saya letnan kolonel, supir, semua ada gitu. Tapi suatu saat saya mengatakan, saya harus ke Mabes. Itu kan saya harus bisa keluar dari suatu saat itu. Saya merasakan satu comfort zone yang saya rasakan. Tapi saya mengatakan, kok kembali, saya itu motivasi saya menjadi TNI itu untuk apa? Gitu kan, gitu Pak ya. Karena waktu itu terus terang saya terinspirasi oleh hal yang besar. Waktu itu masih berfungsi, saya waktu itu masih melihat Pak Ginanjar sebagai idola gitu ya. Seorang tentara menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang negarawan, itu kan waktu itu saya masih idola saya kan. Saya lihat kurang lebih begitulah gitu ya, terinspirasi oleh beliau. Saya mengatakan pada saat itu pada saat saya di Malang saya mengatakan saya harus ke Jakarta gitu. Jadi kenapa? Karena saya sadar adalah misi utama saya masuk tentara itu untuk apa. Nah itu yang kedua yang saya rasakan adalah komitmen kepada target, komitmen kepada misi yang saya emban, komitmen kepada komitmen diri. Itu saya rasakan kuat sekali pada saat saya di ITB. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Jadi itu Pak, beberapa hal yang saya rasakan. Tentunya adalah yang kedua adalah di mesin suasananya keras gitu ya Pak ya. Itu juga saya rasakan sesuatu yang biasa. Jadi banyak hal yang saya rasakan membekali diri saya dalam perkuliahan di ITB. Dan yang kedua yang paling senang adalah bagaimana suasana dengan dosen yang enak. Saya merasakan suasana antara mahasiswa dengan dosen di mesin itu tercipta dengan baik, seperti kawan lah, berdiskusi gitu ya. Saya tidak melihat satu kesenjangan atau satu strata yang begitu ini. Nah, ini yang saya rasakan. Inilah semua, dan ini juga saya lakukan pada saat saya jadi tentara. Jadi saya bagaimana membangun kepemimpinan dengan pendekatan yang sangat manusiawi gitu, dan ini karakter ini saya bawa terus even di militer. Inilah yang kemudian modal kenapa kemudian dalam waktu itu ya, saya merasa cukup nilai baik membangun teamwork. Karena teamwork didasarkan kepada bagaimana semua anggota tim itu bekerja karena dia merasa sense of ownership terhadap tim itu ada. Jadi keberhasilan dari satu misi adalah keberhasilan semua anggota tim. Nah itu saya bangun di tentara. Karena di tentara itu saya sering sekali mengadakan dinas luar, bawa grup, segala macam. Nah itu yang saya rasakan besar sekali bekal-bekal yang saya peroleh selama saya di ITB. Di luar itu tentunya networking-nya. Itu Pak beberapa mungkin kalau. Halo rekan Pupuk Indonesia, kenalan yuk dengan Tokope'i. Tokope'i jaringan kemitraan Pupuk Indonesia. Tokope'i adalah outlet penjualan khusus untuk produk-produk komersil pupuk Indonesia, seperti produk pupuk, pestisida, benih, dan produk serta layanan lainnya. Hadir di lokasi strategis di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra pertanian yang banyak membutuhkan pupuk dan produk semprotan lainnya dengan standar kemitraan. Bergabung bersama kami di Tokope'i, mitra akan mendapatkan keuntungan jaminan kualitas produk, jaminan ketersediaan produk, insentif atribut promosi, insentif benefit penjualan, gratis aplikasi dan sistem penjualan. Untuk menjadi mitra Tokope'i, cukup dengan mengisi data toko, tagging lokasi toko, selanjutnya mengisi data diri, dan lengkapi dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, NPWP, dan NIB. Atau kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan melengkapi form pendaftaran serta dokumen lainnya
dan diserahkan ke petugas kami. Kemudian tunggu verifikasi. Selamat, pengajuanmu telah diverifikasi. Sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi untuk melayani pembelian dari petani. Makin dekat, makin yakin. Tingkatkan transaksimu, maka kamu berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap tahunnya. Semakin untung bukan? Ayo bergabung di Tokope'i. Makin dekat, makin yakin. Hubungi Tokope'i sekarang juga. Ya, Pak Gita, Bapak ini karirnya luar biasa. Dimulai dari di profesional militer di lapangan tadi dikatakan, tapi kemudian juga di pendidikan pernah menjadi dekan, tapi sekarang masuk dunia bisnis. apa yang Bapak rasakan? Ada satu sebetulnya Pak, apapun situasinya yang menurut saya yang adalah modal utama adalah disiplin Pak. Disiplin salah satunya adalah disiplin kepada apa yang menjadi target. Itu yang saya. Jadi ingat sekali Pak, waktu itu saya masih pangkat, waktu itu saya masih kolonel. Jadi waktu itu saya masih kolonel, kemudian saya tiba-tiba mendapat panggilan dari BUMN untuk dilakukan asesmen menjadi direksi BUMN. Kenapa saya di direksi, ada asesmen untuk saya panggil menjadi asesmen menjadi direksi BUMN, ya saya ikut aja. Tapi pada saat itu saya dipromosikan akan menjadi direktur di Kementerian Pertahanan Pak. Ini tiba-tiba promosi saya menjadi direktur di Kementerian Pertahanan. Saya menjadi direktur, saya satu, tiba-tiba baru 3 bulan keluarlah penugasan saya, skep penugasan saya dari Menteri BUMN, dari Panglima untuk menjadi direktur di PTDI Pak. Nah itu saya dipanggil itu sama Kasau dan sekarang menjadi Panglima TNI. Yang intinya adalah ini. Kamu saya tugaskan di TNI, di PTDI dengan harapan bangun PTDI supaya PTDI dirasakan lebih manfaatnya oleh TNI. Gitu loh Pak. Nah itu jadi bahasa kamu saya tugaskan di PTDI untuk bangun PTDI agar PTDI dirasakan manfaatnya lebih oleh TNI. Satu, ingat waktu itu. Kedua, di situ sedang ada 219. Sudah agak lama, ya waktu itu 213 ya. Sudah lama, kemudian Pak Hadi, tolong kamu harus bisa first flight-nya sebelum 17 Agustus. Ingat saya waktu itu kata saya bulan Juni. Itu aja, dan selesaikan nanti TC-nya. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Jadi saya masuk, kemudian saya berpikir, kenapa harus dekat dengan TNI, harus dirasakan manfaatnya untuk TNI. Apa yang saya rasakan adalah saya buka, pertama saya periksa adalah coba saya melihat bagaimana kualitas PTDI. Jadi saya membuka yang kemudian sekarang namanya warranty. Jadi klaim-klaim dari user, karena sebagian besar di TNI saya buka. Kemudian saya lihat follow up-nya. Baru saya ketemu kenapa perintah itu muncul. Saya melihat ada terlalu banyak klaim dari user dari TNI yang tidak diselesaikan, Pak. Gitu, Pak. Oh, ini yang pertama kali pelajari. Kemudian saya mengatakan kenapa ini tidak selesai. Saya atur mekanismenya. Sampai di mana penanggung-jawaban masalah warranty atau masalah klaim dari TNI atau dari user ini. Oh, tidak sampai kepada direktur. Itu yang pertama kali saya melakukan. Semua permasalahan klaim dari customer harus sampai kepada direktur. Itu waktu itu, Pak. Jadi saya merubah semua sehingga saya lihat. Kemudian mulai saya selesaikan satu persatu. Yang intinya adalah saya membangun apa dengan customer satisfaction. Jadi kuncinya adalah customer satisfaction. Karena menurut saya adalah customer satisfaction adalah modal bagaimana kita mendapatkan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal untuk kita mendapatkan kontrak-kontrak bisnis ini selanjutnya. Hal pertama saya langkah adalah membangun customer satisfaction. Yang kedua adalah saya melihat apa yang lemah ya. Saya perhatikan, yang kedua adalah komunikasi, Pak. Nah, saya melihat mestinya saya sebagai tentara
Yang PTDI sebagian besar customer ada tentara, mungkin saya harus punya kelebihan dalam hal berkomunikasi. Karena saya mestinya kan lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan tentara dari mulai medium level sampai high level. Itu yang saya kerjakan. Memperbaiki, bangun dan memperbaiki komunikasi, Pak. Nah, itulah sebetulnya, Pak. Saya rasa modal pertama sekali saya bekerja itu. Ketiganya kemudian belajar, Pak. Belajar bisnis, Pak. Jadi saya mulai belajar bagaimana menghitung kalkulasi bisnis, saya bagaimana efisiensi atau bagaimana saya menghitung tentang apa itu fixed cost, kemudian bagaimana itu EBITDA, bagaimana itu membuat revenue, bagaimana semua, Pak. Itu saya belajar, Pak. Jadi kebetulan sebelum saya menjadi direktur itu, saya adalah program manager untuk pesawat joint development pesawat KFX, Pak, dari Kemhan. Kemudian saya setiap minggu saya ke ITB, Pak. Itu tahun 2015, Pak. 2015 saya 2 tahun sebelumnya saya rutin ke ITB, rutin bergaul dengan kawan-kawan ITB, ya Pak. Jadi rutin ke PTDI dan bergaul dengan kawan-kawan PTDI, dan kita juga bekerja sama di Korea juga dengan ITB. Jadi PTDI, ITB, TNI AU, Kemhan, itu saya pergaulan 2 tahun itu saya bekerja. Itu betul-betul bagi saya adalah modal, Pak. Modal untuk kemudian memahami bahasa masing-masing, Pak. Saya memahami bagaimana cara bahasanya ITB, bahasanya PTDI, bahasanya TNI AU, bahasanya Kemhan, gitu itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi bekal saya, Pak, dalam saya terjun ke PTDI, Pak. Nah, waktu itu sebelum saya terjun juga saya masih diberi kesempatan sekolah MBA itu oleh Kemhan. Udah, Pak Gita, nemenin orang, ada 3 orang dari PTDI di MBA kan oleh KFX, terus Pak Gita temenin aja itu, katanya, supaya Pak otak kiri kanannya terbangun, kata otak kiri otak kanannya terbangun. Saya disekolahkan untuk ngawasin anak-anak orang-orang PTDI waktu itu. Nah, saya ikut MBA Lemba, ya, Global Leadership MBA-nya ITB, Pak, dari SBM. Jadi saya part time, cuma 1 minggu saya kuliah selama 1 tahun lebih, saya selesaikan. Gitu. Jadi itu semua, Pak, itu semua cukup bukan itu semua alhamdulillah, Pak. Membekali sedikit banyaknya menjadi bekal untuk saya masuk ke dunia bisnis, tapi kemudian belajar yang banyak, Pak. Saya belajar yang banyak dari kawan-kawan di ITB, dari kawan-kawan di PTDI, saya belajar banyak dari partner-partner global saya belajar banyak dari banyak kawan-kawan di industri, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. Jadi sekarang saya berkecimpung di industri, berkecimpung di dunia bisnis. Sampai masa gembira, tentangkan saya, pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Pak Gita, PTDI ini kan dulu awal-awalnya kan institusi yang sangat dibangga-banggakan gitu ya untuk di Indonesia. Kemudian sempat agak menurun pamornya. Nah, sekarang berusaha dibangkitkan kembali. Sekarang seperti apa capaiannya saat ini? Mungkin biar publik tahu untuk melihat PTDI seperti apa sekarang. Baik. Zaman Pak Habibie, Pak, kita membangun kompetensi, membangun teknologi, atau teknologi dan segala macam. Uang tidak ada isu tentunya, Pak, ya. Kita cukup disupport pemerintah, kemudian kita saat itu mungkin juga belum punya kompetitor, kita bikin 235, kemudian terjual segala macam. Nah, kemudian Bapak tahu sendiri situasi bagaimana setelah Krismon kan, bagaimana IMF menyetop, kemudian 250 yang kita banggakan akhirnya tidak tersertifikasi hanya karena kita kemudian tidak boleh mendapat subsidi dari pemerintah dan lain sebagainya. 15 tahun mungkin, ya, itu PTDI tidak mendapatkan, tidak ada kaderisasi, Pak. 15 tahun, Pak. Ya. Dan kemudian PTDI mulai bangkit kembali. Nah, tahun 2002 tahun bangkit kembali, sebetulnya saya itu ingat, Pak. 2010 saya datang, PTDI itu masih jarang, masih alang-alang, mobil belum banyak, motor cukup, Pak. 2010, Pak. Kemudian setelah ada KFX 2013 itu saya mulai bagus. Mulai bagus, dan saya masuk 2017. Nah, namun apa yang terjadi saya ngelihat, Pak, saya melihat sekarang ada 2017 Bapak tadi saya ceritakan adalah bagaimana saya masuk 2019, Pak.
Nah, saya merasakan satu hal, Pak, gitu, bahwa sekarang PT.DI itu harus berjuang betul, harus betul meyakinkan customer. Jadi saya melihat adalah PT.DI sekarang bukan hanya berorientasi bagaimana bisa membuat pesawat, tapi PT.DI harus juga punya kemampuan bisa menjual pesawat. Di sini kalau dulu kita bagaimana kita bisa membuat pesawat, sekarang kita bagaimana kita bisa membuat pesawat dan berbisnis pesawat. Jadi itu yang saya rasakan sekarang adalah bagaimana kemudian PT.DI sense of bisnisnya harus di depan. Karena apa, Pak? Karena tidak serta-merta mudah semuanya, Pak. 2019, Pak. 2020 dapat sertifikasi. Sampai sekarang, baru sekarang, Pak, baru kemarin kita mendapatkan kontrak 11, ditambah insya Allah Januari kita mendapatkan kontrak 10, Pak. Tapi terus, Pak. Artinya, Pak, 2 tahun kita betul-betul harus berjuang, Pak, untuk meyakinkan customer, untuk meyakinkan pemerintah bahwa 29 layak untuk dipakai. Nah, disinilah, Pak, sebetulnya apa yang diajarkan adalah bagaimana kita belajar convincing customer kita, Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil, makmur, sejahtera. Majulah, maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Produk kita yang terbaik. Di luar itu, Pak, situasi kita adalah berbeda pada saat kita menjual ke militer. Nah, selama ini PT.DI itu bekerja untuk pesawat militer, Pak. Kalau pesawat militer itu kan dijual dengan APBN, PLN, pinjaman luar negeri kepada TNI. Di TNI di situ anggarannya sudah jelas. Kita menjual juga kepada institusi yang operatornya jelas, MRO-nya atau maintenance sudah jelas. Bapak bisa membayangkan sekarang kita menjual kepada komersial. Komersial, begitu Bapak harus bicara bagaimana kemudian bisnis modelnya, bagaimana kemudian membridging financing-nya, bagaimana kemudian berpikir sama-sama bagaimana AOC-nya, operatornya, berpikir bagaimana kemudian nanti MRO-nya kita bangun. Jadi, Pak, jadi ada betul-betul yang kita jual value yang luar biasa, harus berubah, Pak, dari penjualan kepada militer menjadi kepada. Nah, inilah perbedaan PT.DI sekarang, Pak. PT sekarang pada satu bisnis yang utuh, Pak. Bagaimana menjual ini tidak hanya membuat, Pak, termasuk produk. Itu, Pak, saya rasa bedanya PT. Tapi PT.DI sekarang saya melihat prospeknya insya Allah ke depan bagus, Pak, gitu. Setelah COVID. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil, makmur, sejahtera. Majulah, maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ini saya melihat tahun yang lalu kita mendapatkan kontrak X. Tahun sekarang kontraknya itu lebih daripada 6 kali dari tahun yang lalu, Pak. Lebih dari 6 kali. Tahun depan kita akan meningkat lagi sekitar 1,5 kali dari tahun ini, Pak. Gitu, Pak. Jadi saya ngelihat anunya bagus, Pak. Ya, dan tahun depan kalau kita sudah mulai ke komersial, ini luar biasa, Pak. Karena 219 adalah produk komersial pertama nanti PT.DI yang dijual, dan itu memang dirancang untuk konektivitas wilayah kita, Pak. Itu satu pesawat kecil yang dirancang untuk bisa take off landing di landasan 500-600 meter, di unpaved runway dengan runway yang simpel dan segala macam, dan itu cocok untuk landasan perintis kita, Pak. Dan itu ada mungkin sekarang sekitar 200 landasan di Indonesia yang bisa dihubungkan oleh pesawat kita kecil ini. Saya ngelihat ini market yang luar biasa. Jadi saya lihat ini prospeknya luas. Bagaimana nanti kita menjual pesawat, bagaimana nanti kita membangun MRO, bagaimana nanti kita membuat bisnis customer support. Di situ nanti akan ada berbagai macam akan berada simulator kita muncul. Nah, ini spill over dari bisnis ini akan banyak. Dan yang sekarang kita lihat adalah PT.DI diminta untuk membangun ekosistem, Pak. Jadi kita sudah tidak lagi semuanya hanya PT.DI sentris, Pak. Tidak.
kita membangun ekosistem. Nah, inilah yang menurut saya bedanya PTDI sekarang adalah seperti itu, Pak. Nah, ini belajar dari yang lalu, belajar dari situasi sulit kemarin, saat setelah terjadi krisis kita bangkit dengan kebangkitan yang kedua dengan fenomena bisnis yang sedikit berbeda. Itu, Pak. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Ya, baik. Bapak tadi mengatakan sudah ada pesanan 11, kemudian 10. Nah, itu berapa yang dari pemerintah atau dari TNI, berapa yang dari bisnis murni komersial, atau mungkin ada yang diekspor, Pak? Ya, jadi yang tadi bilang 10 dan 11 itu adalah khusus pesawat produksi PTDI yang sertifikasi oleh PTDI dan itu 100% dirancang oleh putra-putri Indonesia PTDI, Pak. Sebelum kita punya produk CN235, yaitu ASA dengan PTDI. Sebelumnya juga kita punya NC212. Kita juga punya banyak helikopter. Nah, itu yang kalau kita mau bicara CN235 dan 235 itu yang sudah kita ekspor, Pak. Nah, yang sekarang itu visi dan kita konsentrasi memang di dalam negeri dulu, Pak. Nah, tapi kalau kita melakukan footprint kita ekspor luar biasa, Pak. Kita sudah ekspor hampir 450 pesawat. Ya, kita hampir di semua benua, di semua ini kita sudah punya, Pak. Jadi di Afrika, di Amerika Latin, di Asia, semua kita sudah punya. Itu adalah produk-produk yang namun yang tadi saya bicara 10 dan 11 adalah produk unggulan PTDI 219 dan ini kita akan bicara kepada komersial juga di luar militeri. Tadi yang 11 itu adalah untuk komersial, Pak. Kita jual kepada karya logistik Indotama. 10 tadi dijual ke Angkatan Darat. Jadi kami sudah menjual versi komersial dan versi militer, Pak. Gitu, Pak. Itu yang dan impor ya kita tetap impor, Pak, dari pesawat sebelum kita. Dan itu tetap kita jalankan. Hanya pesawat yang baru ini menjadi primadona kami, Pak. Dan ini yang saya harapkan ke depan menjadi tulang punggung menjadi backbone-nya bisnisnya PTDI. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Pak, kalau itu digunakan untuk pesawat penumpang 219 ini, itu bisa kapasitas berapa, Pak? Kapasitasnya itu adalah 19 penumpang, Pak. Ya, itu kita siapkan memang untuk penumpang, Pak. Kemudian untuk kargo, bisa juga untuk medivac, ya, untuk evakuasi, medical evakuasi, untuk flying doctor gitu, Pak. Itu yang kita siapkan. Dan yang terakhir kalau kita untuk militeri itu juga untuk transport, untuk kargo, dan yang terakhir sedang kita siapkan bekerjasama dengan salah satu industri nasional kita siapkan untuk maritime patrol, Pak, untuk pengawasan. Itu yang kita siapkan, Pak, pesawat ini, Pak. Jadi pesawat ini adalah multipurpose nantinya, Pak. Iya, tadi Bapak mengatakan bahwa pesawat ini dirancang dan disiapkan oleh anak bangsa sendiri, oleh bangsa Indonesia. Kalau komponen Pak, bahan bakunya seperti apa, Pak? TKDN-nya ini 44,69%, Pak. TKDN-nya. Itu lebih 40% daripada persyaratan dari Kementerian Perindustrian untuk kalau ada keperluan sebetulnya kita boleh mendapatkan penunjukan langsung. Kita sudah 44,69% dan target kita ini sebetulnya adalah 65%, Pak. Dan kalau kita bicara TKDN, sebetulnya kita bicara bagaimana produk nasional, Pak. Jadi bukan hanya PTDI. Kami itu ada 15 industri sudah kita libatkan, kemudian 3 perguruan tinggi sudah kita libatkan di dalam memproduksi ini, Pak. Jadi ini spillover, Pak, spillover bisnisnya
ini luar biasa menurut saya, Pak, dari 219 ini. Karena akan menggerakkan ekosistem, Pak. Bukan hanya industri tier kedua kita, tetapi juga perguruan tinggi dan lembaga riset, Pak. Dengan TKDN sekarang 44,69 dan kita akan naik terus sampai saya perkirakan 65%, Pak. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Nah, kalau mengenai dukungan teknologinya, Pak, itu kerjasama dengan ITB itu, apakah memang ITB punya apa, Pak, program yang bisa mendukung untuk industri pesawat ini? Kami sebetulnya sudah kerjasama dengan ITB sejak awal, Pak. Jadi kita punya ada tim untuk mengevaluasi, Pak, dari segi safety dan segala macam. Setiap pesawat itu mau terbang. Nah, kita dengan ITB, Pak. Jadi dengan ITB sudah kita libatkan analisisnya, segala macamnya dengan ITB, Pak. Nah, bahkan sekarang kami kemarin menandatangani joint commitment dengan Ibu Rektor di Indonesian Development Forum, Pak. Apa kedepannya sebetulnya adalah improvement 219 selanjutnya akan kita garap bersama antara, salah satunya adalah antara PTDI dengan ITB. Melalui kegiatan-kegiatan ya kita sudah membentuk office link, Pak. Office link antara ITB dengan PTDI. Nah, ini kita akan mencoba mengerjakan bersama development ke depannya, Pak. Supaya ada improvement. Nah, terakhir ini sedang kami garap di Bappenas, kita akan membuat variannya amfibi, Pak. 21. Dan itu kita akan mendapatkan amandemen TC di kita di 2024 Agustus itu bersama-sama juga dengan ITB, Pak. Dan di Amerika. Nah, jadi ini, Pak, yang kita kerjakan dengan ITB itu adalah bagaimana kita melakukan development-nya dengan memanfaatkan atau bekerjasama dengan resources yang dimiliki oleh ITB, Pak. Dengan ini. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Iya, jadi PTDI tidak hanya menghasilkan pesawat, Pak? Tidak, Pak. Jadi kalau kita produk, Pak, kita itu ada 4 portofolio, Pak. Pesawat, kedua adalah MRO untuk maintenance, repair, dan overhaul. Ketiga adalah kita juga membuat aerostructure, Pak. Jadi kita buat komponen-komponen untuk sebagai global supplier untuk Boeing, untuk Airbus, dan keempat kita punya engineering services, Pak. Engineering services itu kita mengembangkan program-program untuk desain, pengembangan, Pak. Nah, ini seperti misalnya kalau kita bicara sekarang KFX-IFX, Pak. Ini adalah salah satu pekerjaan di PTDI, development KFX-IFX. Kemudian Puna Male, Pak. Medium altitude long endurance yang untuk UAV, Pak. Kemudian kita bicara masalah pengembangan rudal, Pak. Ini juga PTDI, Pak. Jadi itu yang kita kembangkan sekarang, Pak. Itu yang dibuat portofolionya PTDI, Pak. Nah, dengan ITB, Pak, dengan ITB kita mengembangkan kemampuan engineering-nya. Jadi kita bisa utilize lab-nya ITB, dokter-dokternya ITB, spesialis-spesialis dari ITB, itu yang kita kerjasamakan untuk improvement produk-produk kita bersama dengan ITB. Itu yang kemudian saya menandatangani joint dengan Rektor ITB kemarin di Bali dalam Indonesian Development Forum.
nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Ya, baik. Pak Gita tadi mengatakan bahwa prospek dan masa depan PTDI ini cukup bagus. Nah, dalam apa bayangan atau gambaran Pak Gita sendiri seperti apa yang akan terjadi PTDI? Ya, mungkin 4-5 tahun ke depan. Yang pertama saya lihat dulu Pak, bagaimana PTDI mendapatkan kenaikan kontrak, Pak. Kita lihat. Yang tadi saya bicara Bapak, ya kontraknya itu tahun yang lalu, tahun ini 6 kali lebih besar dari tahun yang lalu. Tahun depan 1,5 kali lebih besar dari tahun ini. Dan terus kita naikkan, Pak. Itu kalau dari segi sales, gitu, kontrak, Pak. Nah, kontrak ini nanti kan akan menimbulkan sales dan revenue. Itu kalau kita lihat dari size bisnis, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Pak, apa yang ingin dikerjakan oleh PTDI ke depan adalah kita mulai penetrasi produk-produk kepada komersial. Jadi saya melihat adalah kemarin kita memperkirakan produk kita itu tidak kurang dalam 5 tahun ke depan itu harus bisa mendelivery sekitar produk kita itu bermula dari produksinya itu adalah 4 per tahun, kemudian 12 per tahun, kemudian 25 per tahun gitu loh Pak. Nah itu yang kita kerjakan ini harus kita lihat. Karena apa? Karena demand-nya karena forecast demand-nya cukup baik, Pak. Ini yang saya lihat tadi Bapak mengatakan. Kalau kita mau bicara seperti ini. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Kalau yang ketiga lagi Pak, kita juga harus bisa menjual, kita memproduksi UAV kelas Male. Kelas Male itu adalah kelas yang besar Pak. Itu sekitar bentangan sayapnya itu adalah 16. Itu adalah pesawat yang memang mestinya yang industri pesawat lah yang pantas membuat pesawat sebesar itu UAV-nya Pak ya. Jadi saya mengatakan kita jangan membuat pesawat yang kecil-kecil karena itu biarkan level-level industri bukan kelasnya industri pesawat. Di level pesawat kita coba bikin UAV yang kelas besar. Itu yang saya coba membuat posisi seperti itu. Jadi kalau Bapak mengatakan bagaimana kami melihat ke depan dari segi bisnis seperti itu harus naik, kemudian dari segi bagaimana penetrasi produk kita harus lebih banyak, dari segi jumlah portofolio semua harus berkembang. Itu yang saya. Baik. Nah, sekarang kembali ke ITB, Pak. Bapak kan produk ahli teknik yang kemudian masuk ke dunia militer dan sekarang pemahamannya terhadap produk-produk yang ada kaitannya dengan produk militer lah, walaupun sekarang mulai masuk komersial, itu ternyata sangat diperlukan. Nah, kalau dilihat masa kini, Pak, kelihatannya nggak ada lagi, Pak, ya, yang program militer dimulai dari ketika mahasiswa itu, Pak. Oh, sekarang tidak ada, Pak, tapi sekarang ada perwira karir ya, Pak ya. Itu adalah rekrutmen dari sarjana-sarjana untuk menjadi TNI, Pak. Hanya dulu waktu saya kan hanya 5 angkatan, Pak. Direkrut waktu masih 4. Dan yang direkrutnya memang waktu itu perguruan tinggi pilihan, Pak. Hanya perguruan tinggi negeri 5 kalau tidak salah atau berapa se-Jawa gitu, Pak ya. Itu juga perguruan tingginya tertentu, Pak. Kedokteran, teknik, psikologi gitu, Pak. Waktu itu. Nah, itu hanya angkatan, Pak. Kemudian selesai berubah lagi gitu. Dan direkrut di tengah-tengah mahasiswa gitu. Terakhir, menurut Bapak apa yang perlu disarankan, Pak? Apakah program seperti itu dianggap berhasil dan perlu dikembangkan lagi atau seperti apa?
Kalau saya sih melihatnya justru begini Pak. Saya melihat sekarang bela negara itu jauh lebih baik ya Pak ya. Penanaman bela negara itu jauh lebih masif kepada masyarakat Pak ya. Jadi saya melihatnya kalau kita mau melihat adalah dari segi teknologi misalnya ya, bagaimana majunya teknologi militer atau teknologi pertahanan itu adalah sejauh mana kemudian jiwa bela negara ini tertanam pada semua masyarakat Indonesia gitu Pak. Tidak harus menjadi militer kan gitu kan. Nah, saya ngelihat bela negara mulai hebat, mulai bagus kan, bela negara darat, bela negara matra laut sekarang ada. Nah, ini adalah salah satu karena orang saya pun juga di bela negara kan. Jadi paling penting sekarang adalah di sini Pak, poinnya adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada negara sehingga setiap orang memberikan dedikasi yang besar pada profesi sesuai dengan profesi masing-masing. Itu yang paling penting melihatnya Pak. Dan pemerintah sekarang punya program yang sangat serius ke arah seperti ini Pak. Itu yang saya melihat value-nya akan jauh lebih baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Marsikal Muda TNI Gita Amperiawan, Ya. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia atau PDDI. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para generasi muda, bisa menambah inspirasi dan motivasi. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja dan sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Yang nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia TV sebenarnya sebelum